Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada Tuhan atas kesempatan yang masih Dia berikan, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama untuk bersekutu, memuji dan menyembah Allah, Sang Sumber Damai, dalam ibadah penjemaatan tema pelayanan GKPD periode 2024-2028 ini. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk menghayati dan merasakan kehadiran Sang Raja Damai di tengah persekutuan kita hari ini. Bersama-sama mari kita menyanyikan lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara dari MKB 34 ayat 1 dan 3. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucap, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
Dia tetap setia untuk selama. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menuntun ibadah kita di pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B yang berbunyi demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang menaat. Inilah isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa Ia sungguh mengasihi orang yang hidupnya rendah hati. Perenungan buat kita, apakah selama ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan hidup rendah hati di hadapan-Nya, atau sebaliknya sebagai anak Tuhan kita hidup di dalam kesombongan, kecongkakan. Biarlah hal ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita nyatakan keinginan kita di hadapan Tuhan. Dan pujian MKB 122 ayat 1 dan 2. Ku ingin berperang. Yesus
anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai anak-anak di tengah-tengah jemaat-Mu. Mereka harus menghormati orang tua, menghormati mereka yang usianya lebih tua dari mereka. Oleh karena itu, ajarkanlah anak kami untuk senantiasa menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Biarlah apa yang menjadi cita-cita, kerinduan hati mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan boleh terpenuhi. Terima kasih ya Tuhan. Ketika anak-anak kami bersekutu beribadah dan dibimbing oleh guru suami, ajar juga anak-anak kami supaya mereka menghormati guru-guru yang mengajar mereka, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami, berita Injil Yesus Kristus. Biarlah anak-anak kami mengikuti ibadah itu dengan benar dan penuh rasa hormat untuk pemulihan bagi nama Tuhan. Bagi guru-guru sekolah yang akan mengajar mereka, akan memberi roh hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengajar, membimbing, menuntun anak-anak kami dalam pengenalan akan Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat buat anak-anak kami ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan melindungi anak-anak kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 113 ayat 1 sampai 8. Mazmur 113 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca secara ulang. Saya Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan Sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan ini mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang
kehidupan kita daripada Allah. Oleh karena itu, dosa seharusnya disingkirkan di dalam kehidupan yang dapat menyingkirkan dan mengampuni dosa kita ialah Allah sendiri. Dengan pengampunannya, Ia akan mendamaikan hidup kita dengan dirinya sendiri. Seperti yang kita dinyatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 sebagai berita anugerah untuk. Demikian firman. Sebab Allah mendamaikan dunia ini, dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Seandainya Tuhan memperhitungkan betapa besar dosa kita, maka kita akan tetap hidup terpisah dari Allah. Kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Syukur Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa. Dan anugerah pengampunan ini sungguh hanya terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita rayakan dengan penuh sukacita pengampunan kita. Katakan Tuhan mengasihi dan mengampuni. Jawab Yesus kepada, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung hukum Taurat dan kitab. Siapa yang berpegang? Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap kami yang hadir di ruangan ibadah ini rindu untuk mematuhi akan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan merasakan sukacita dan kebahagiaan itu dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan mengajarkan
Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mau mendengar Tuhan, kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami membaca bagian dari firman Tuhan. Kami akan merenungkan, kami akan menjadikan firman Tuhan ini sebagai landasan dalam kehidupan kami masing-masing. Buat apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan didasarkan atas firman Tuhan. Bimbing dan mampukan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang disampaikannya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Galatia pasal 2 ayat 16 sampai 21. Mari kita membaca bersama-sama 3 mulai. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan perbuatan, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata ada orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku kembali apa yang telah aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Dan hidupku yang hidup sekarang tidak lagi ada hidup oleh karena iman kasih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran hukum Taurat, maka sia-sia. Demikian membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sudah minum kopi hari ini? Siapa yang buatkan kopi? Karena hari ini ibu-ibu sudah berangkat pagi-pagi, jangan sampai bapak-bapaknya kelaparan. Ya, tapi saya kira tidak hanya minum kopi sudah rebus telur kan tidak capek. Kita bisa melakukannya, bukan itu bukan tugas ibu-ibu saja. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang hadir dalam ibadah ini baru pertama kali hadir dalam ibadah kita? Ada? Silakan berdiri, Bapak, Ibu, dan dua saudara kita yang boleh hadir dalam ibadah ini. Saya selaku pelajar di KPB Kristompul Kabupaten tentu menyatakan sangat sukacita menyebut kehadiran adik ya, Pak Ibu. Harapan dan doa kami Tuhan memberkati dan kita semua. Silakan dulu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sinode GKPB 49 baru saja selesai.
Dan di dalam sinode itu telah diputuskan juga tema GKPP dari membawa keadilan menjadi gereja yang membawa damai. Mungkin ada yang tahu bahwa GKPP sejak tahun 2008 sampai 2028 punya namanya Repel Kaca. Apa itu Repel Kaca? Rencana Pelayanan Jangka Panjang. 3 bulan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Inilah kebenaran yang diungkapkan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Mengapa Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Karena pada waktu itu ternyata di dalam tubuh gereja ada konflik, kehilangan damai sejahtera, ada pemaksaan dari orang-orang Kristen yang berdasar latar belakang Yahudi, mau memasukkan kembali hukum Taurat itu sebagai syarat dibenarkan. Mereka lagi memberlakukan kalau ada orang non-Yahudi masuk, mereka harus diyahudikan, artinya disunat, supaya mereka menjadi warga Yahudi. Demikian juga mereka harus melakukan upacara-upacara yang berkenaan dengan pentahiran. Kalau si A melakukan kesalahan, harus mempersembahkan korban sebagai syarat dari pentahiran supaya boleh dibenarkan di hadapan Allah. Bagi Paulus ini tidak masuk akal, Bapak Ibu dan Saudara, karena hukum Taurat, oleh karena melakukan hukum Taurat, siapapun tidak akan dapat melakukan pemenuhan hukum Taurat ini secara sempurna. Lebih daripada itu, kalau hal ini tetap diberlakukan, itu berarti bahwa orang-orang kurang mempercayai, kurang menghargai akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa pembenaran dan keselamatan ini. Karena masih harus ditambahkan dengan aturan yang lain, dengan budaya yang lain, dengan Taurat. Oleh karena itulah lalu Rasul Paulus mengatakan apa? Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi orang dibenarkan oleh karena apa? Oleh karena iman.
gampang ya? Gampang. Cukup beriman saja. Nah, ini ada pakar EE-nya, Pak Budi yang sudah ditabiskan dari pendeta misi selama 5 tahun. Ya, dia juga ada keponakan saya. Jadi gampang ya, jadi orang Kristen cukup dengan iman. Tapi apakah semua iman itu menyelamatkan? Di dalam pengajaran EE diajarkan ada iman yang